Pagi Bapak Ibu semuanya, Selamat pagi, selamat Pak Gun. berjumpa dengan saya Gun Trisnadi. Ini Bapak Ibu semua dari banyak juga ya yang dari luar ya, dari luar Jogja ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang foto produk ya Bapak Ibu. Eh, saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya produk pasti sudah punya foto produk. Nah sebetulnya mungkin untuk kita refresh ya menurut Bapak Ibu foto produk itu sebetulnya buat apa sih tujuannya untuk kita membuat foto produk kemudian yang bagus itu seperti apa nanti sebelum kita bahas di materi hari ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau share atau mau memberikan pendapatnya sebetulnya kita itu bikin foto produk itu untuk apa, foto produk yang baik itu seperti apa, monggo sambil Baik, memperkenalkan diri, monggo. baik Pak Agung. Saya Supriyanto dari Alami. Iya Pak. Saya pernah saya pernah ketemu dengan dosen pasca sarjana. Dia mengomentari bahwa produk saya bagus. Namun ketika belum dikasih label, itu nilainya 8. Ketika dikasih label atau di branding, nilainya bukannya menjadi naik, tetapi malah dari 8 turun ke 6. Memang jujur saya akui bahwa branding merek itu sangat penting dan sangat merupakan kunci untuk menarik pembeli untuk membeli produk kita. Jadi produk yang saya buat ini adalah mie instan tapi dengan kemasan yang begitu ya jadul lah dibilang begitu. Bukan seperti pada umumnya mie instan. Mungkin Pak Agung pernah melihat saya punya produk berikut mereknya. Nah, di sini kelemahannya adalah untuk merubah merek tersebut menjadi layaknya mie instan. Namun ada satu kendala kalau kita UKM untuk mencetak seperti mie instan itu karena butuh dana ratusan juta. Jadi ketika merek sudah bagus, nanti bagaimana ini untuk solusinya untuk mencari dana supaya bisa mengcover kebutuhan merek tersebut. Mungkin sementara itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan Pak Agung. Terima kasih Pak Supriyanto. Ya memang produknya bagus Pak dan sebetulnya kemasannya kalau saya pikir-pikir juga bukannya tidak bagus Pak. Hanya kita sebetulnya bisa menampilkan ya atau menampilkan value yang kita punya sekarang Pak. Kalau memaksakan diri untuk membuat kemasan yang seperti mie instan di pasaran itu kan ada biaya kan. Nah, mungkin justru dengan tampilan yang sekarang itu bisa menjadi khas. Itu tampilan alami gitu, mie alami kan. Nah, bagaimana kita nanti menampilkannya Pak, menampilkannya di foto karena kan eh, sekarang penjualan lewat online itu kan foto itu menjadi sangat penting sekali karena itu nah itu nanti kita akan bahas di sini bagaimana menampilkan foto itu yang menarik sehingga orang ketika melihat itu tertarik. Toh orang di foto itu juga nggak akan kelihatan itu bahannya apa seperti apa kan. Gitu Pak. Monggo ada yang lain lagi mungkin yang mau share tentang foto produk. Baik, jadi kebanyakan Bapak Ibu ya yang di UKM terutama itu untuk pengetahuan tentang foto produk itu yang pertama kurang memahami pentingnya foto produk ya. Jadi kalau di istilahnya mana foto produknya itu ya produknya terus difoto gitu. Ya betul itu foto tentang produknya. Tetapi apakah produk itu foto itu bisa menjual, menarik minat orang untuk membeli itu kan masalahnya beda kan. Jadi kalau di minggu yang lalu saya bahas tentang aset digital, ya aset itu kan kekayaan Pak. Salah satunya aset digital atau kekayaan
digital itu adalah foto produk. Nah, bagaimana itu bisa menjadi kekayaan itu ya kita buat supaya jadi berharga. Artinya apa? Dibikin produk sesuai foto produk yang pas sesuai kebutuhan, yang bagus, yang bisa menarik orang untuk membeli. Ujung-ujungnya kan nanti tetap ke pembeli. Kemudian ada lagi yang kedua, kalau tadi kesannya masih tidak digarap serius. Nah, ini ada yang terlalu serius. Jadi foto produknya itu sudah fotonya bagus gitu kan. Tetapi biasa kan kita UKM pengennya itu memberitahu kepada pelanggan itu, ini loh produk saya. Jadi di situ dikasih tulisan misalnya makanan itu enak, kemudian apa gitu, supaya maksudnya supaya orang yang melihat itu tertarik. Nah, kadang-kadang justru tulisan itu banyak dan itu malah menutupi atau jadi foto produknya itu tidak fokus sehingga terlalu banyak tulisan. Nah, kalau seperti itu kan sudah bukan foto produk, itu sudah jadi brosur atau mungkin malah jadi pamflet ya, leaflet, karena terlalu banyak tulisan. Nah, bagaimana foto produk yang bagus nanti kita akan bahas supaya orang itu ketika melihat ya itu tertarik, karena di misalnya di marketplace ya, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak dan sebagainya, atau di media sosial itu kan kita bersaing dengan ratusan produk yang lain. Kalau di media sosial kita bersaing dengan ratusan postingan yang lain, sehingga harus ada sesuatu yang menarik ya. Pertama kali gerbangnya itu ya foto produk. Nah, sebetulnya foto itu kalau ada istilahnya kan gambar itu membawa ribuan atau jutaan makna kan. Jadi sebetulnya kan tidak perlu terlalu banyak tulisan. Jadi coba kita bawa ke diri kita aja. Ketika kita misalnya melihat makanan itu kan secara visual kita lihat makanannya. Kalau kita lewat warung atau kita lihat foto atau lihat di TV, itu kan makanannya, visualnya, jadi bukan tulisannya. Nggak perlu ditulis itu enak gitu. Kalau gambarnya menarik itu kita pengen. Nah, sama juga misalnya kita ketemu orang itu, kalau ini kan nggak perlu ditulis itu cantik atau ganteng itu. Ketika tampilannya bagus itu kan orang jadi tertarik. Nah, baru orang akan mencari tahu ketika melihat produknya itu fotonya bagus. Itu orang akan cari tahu kan, berhenti dulu. Bagus ya. Itu kan kita lihat ini. Terus baru lihat. Nah, lihat itu apa? Mulai cari tahu, membaca. Ini sebetulnya apa sih? Kemudian baru tahu bahwa itu ini misalnya ini kalau makanan yang sehat. Nah, gitu. Itu baru fase kedua setelah melihat fotonya. Jadi bagaimana kita membuat foto produk itu ya, jadi orang itu tertarik, jatuh cinta di saat pandangan pertama melihat foto kita, sehingga dia berhenti. Nah, kemudian baru mencari tahu. Tapi kalau supaya bisa berhenti itu ya harus tampak fokus ya. Nanti saya akan di materinya. Baik, saya mulai saja untuk share. Nah, ini tentang foto produk ya. Nah, sebelum dimulai saya perkenalkan diri. Saya Agung Trisnadi. Saya adalah Master Mentor Sigap UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Kemudian saya adalah fasilitator diklat UKM, digital marketing dan pelaksana ekspor. Ini ketiga-tiganya sudah bersertifikat BNSP. Nah, pertama yang kita harus ketahui adalah tentang pengertian foto produk. Foto produk adalah suatu metode tentang bagaimana kita mengambil gambar dari sebuah produk. Jadi kita mengambil gambar sebuah produk. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjelaskan bentuk fisik dan juga fungsi dari produk itu sendiri. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat produk terlihat menarik dan bisa laris terjual. Nah, ada tiga kunci ya Bapak Ibu, bahwa foto produk itu sebetulnya apa? Itu menjelaskan bentuk fisik. Yang pertama ya, bentuk fisik maksudnya begini, foto produk itu mewakili orang untuk memegang produk Bapak Ibu. Nah, jadi ada produk-produk tertentu ya kan, produk Bapak Ibu mungkin berbeda, ada yang makanan, ada yang mungkin fashion, mungkin ada furniture dan sebagainya. Nah, orang ketika melihat gambar itu bisa membayangkan atau melihat, biasanya kan mencari kan, terutama kalau furniture itu kan harus lebih detail, beda dengan makanan ya. Kalau makanan kan diambil sisi menarik yang supaya orang itu pengen, dia akan tertarik. Tetapi ketika orang mau membeli sebuah produk untuk mebel, untuk furniture, itu dia akan melihat ukurannya, mungkin kemudian meja itu, kemudian model kakinya dan sebagainya. Sama seperti juga baju kan, baju orang juga akan melihat secara fisik seperti apa, sehingga untuk membuat foto produk itu yang kita pasang di marketplace, di Tokopedia atau dan sebagainya, atau kita untuk katalog produk, sebetulnya sama Bapak Ibu, bahwa kita menjual di marketplace atau menjual ekspor itu kan sama, karena di ekspor juga kita butuh katalog. Yang bedanya adalah bahwa kalau jual di marketplace itu kita ngirimnya di dalam negeri, kemudian kalau ekspor itu mengirimnya ke luar negeri. Bedanya itu aja. Nah, ke luar negeri ada aturannya, di dalam negeri ada aturannya, seperti itu. Balik lagi ke foto produk, bahwa itu yang pertama adalah untuk memberikan gambaran sebetulnya bentuknya itu secara fisik itu seperti apa. Kemudian fungsi dari produk itu. Nah, fungsi itu ya kalau mungkin baju, tas atau furniture itu fungsinya adalah untuk apa. Tapi kalau makanan kan kita bisa menonjolkan sebetulnya itu makanan enaknya itu seperti apa, itu bisa ditampilkan mungkin dengan properti sehingga terlihat enak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terlihat menarik dan bisa laris terjual. Nah, ini jadi bagaimana foto itu bisa terlihat menarik. Yang pertama ya supaya orang berhenti dulu melihat produknya. Ketika melihat fotonya, sudah melihat fotonya, nanti dia akan mencari informasinya kan. Nah, informasi itulah tulisan itu yang ada di deskripsi. Itu tentang pengertian foto produk. Kemudian manfaat foto produk itu yang pertama adalah membangun reputasi bisnis. Jadi foto produk itu bisa menjadi brand, menjadi sebuah kekuatan dari usaha Bapak Ibu kalau bisa di maintain dengan benar. Karena banyak ya, kalau kita bicara brand, fotonya itu kadang-kadang udah beda kalau bicara tentang iklan kan. Iklan ya kalau sekarang kalau Bapak Ibu punya produk makanan atau baju atau furniture, itu bisa di fotonya tentang produknya. Tapi coba lihat kalau misalnya
usahanya rokok. Nah, itu kan nggak bisa di foto ya. Nah, itu yang dibangun brandnya. Makanya yang sama-sama rokok itu ada yang fotonya itu tentang orang berpetualang, ada orang kantoran, ada orang sukses dan sebagainya. Nah, ini fungsi foto produk itu untuk membangun reputasi bisnis. Jadi ketika foto produk Anda itu bagus dan sesuai dengan tema atau misi atau terutama target market Anda, terutama seperti apa sih sebetulnya produk Anda, apa yang Anda inginkan orang melihat tentang produk Anda. Nah, ini bukan sekedar kita membuat foto aja, misalnya kita bikin makanan, itu supaya orang itu mendapatkan value-nya itu manfaat itu banyak ya. Kalau makanan bukan hanya sekedar enak, mungkin ada yang lebih sehat. Kemudian ada juga kita memberikan manfaat, nek makan ini tuh kita berkelas. Contohnya ya, misalnya kalau minuman ya, kopi Starbucks gitu ya, minum kopinya mungkin sama karena itu juga impor dari Indonesia. Tetapi ketika Anda minum di Starbucks itu udah rasanya beda dengan kopi Joss. Itu kan dicitrakan ya, jadi pencitraan bahwa kalau kita minumnya di Starbucks ya berarti kita termasuk orang-orang yang high-end macam itu. Itu penjelasan tentang membangun reputasi bisnis. Kemudian meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Jadi meningkatkan visibilitas itu adalah bahwa ketika Bapak Ibu membuat foto produk itu ketika Bapak Ibu membangun banyak memposting, mengupload foto produk, itu tingkat keterlihatan atau tingkat orang bisa mengenal produk Anda itu akan menjadi lebih tinggi, yang pada ujungnya akan menjadi yang nomor 3, memikat lebih banyak customer. Nah, yang keempat ini kesempatan untuk memperoleh conversion rate yang diinginkan. Conversion rate itu apa? Conversion rate itu adalah perubahannya, tapi gampangnya ini. Bapak Ibu itu mau tujuannya apa ketika mengupload foto produk? Apakah itu untuk supaya membawa konsumen untuk beli? Ya, itu conversionnya menjadi penjualan. Tetapi ada juga yang itu untuk konversinya untuk misalnya untuk mengumpulkan atau membangun jaringan reseller. Nah, dengan foto produk yang bagus, kita akan mendapatkan konversi yang tinggi, gitu, atau konversi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada jenis foto produk. Jenis foto produk yang pertama itu dengan white background shot ya. Jadi kebanyakan kalau foto produk yang bagus itu justru gunakan backgroundnya itu yang natural, yang polos ya. Mungkin tidak harus white background, tapi yang polos. Tujuannya apa? Supaya orang itu fokus ke produknya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu punya foto produk, nah backgroundnya itu pemandangan atau backgroundnya itu orang. Nanti orang bisa gagal fokus, dia nggak melihat produknya, tetapi melihat ininya backgroundnya, sehingga tujuan Bapak Ibu untuk mengupload foto produk supaya orang tertarik untuk membeli itu jadi gagal karena orang gagal fokus ke produknya.
Nah, ini jenis foto yang pertama. Kemudian ada lifestyle action shot. Nah, lifestyle action shot ini biasanya menggunakan digambarkan untuk penggunaannya sehari-hari atau penggunaannya secara live ya. Nah, ini contohnya, ini ada hero shot, ini dengan model, ini produk Eiger ya untuk perlengkapan berpetualangan, sehingga gambarannya itu ketika orang lagi di gunung atau di hutan gitu. Kemudian ada flat lay fotografi, ini untuk makanan. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya bahwa saya zoom dulu. Ini makanan Indomie ya. Jadi dengan membuat foto yang bagus, sudut pandang yang bagus, itu kita akan bisa melihat atau kita menampilkan bahwa makanan ini enak. Ini orang tertarik untuk mencoba. Jadi tanpa banyak tulisan, tanpa banyak teks yang menjelaskannya. Begitu. Jadi saya fitkan dulu. Jadi itulah fungsi foto produk tadi, bahwa itu untuk menjelaskan dan membuat itu tertarik, orang jadi tertarik. Nah, ada scale shot. Nah, tadi untuk menjelaskan tentang fisik tadi, salah satunya adalah skala, atau sebetulnya ukurannya seberapa sih. Nah, itu ada dengan perbandingan. Jadi ini contoh, ada gambar produk HP. Nah, ini dibandingkan di sebelahnya ini dengan koin, sehingga orang bisa melihat ukurannya. Oh, ini kecil banget ya, karena di sebelahnya ini ada gantungan kunci. Nah, ini salah satu untuk menunjukkan juga value dari produk tersebut. Ketika orang melihat, wah, HP-nya kecil banget, ini praktis gitu kan maksudnya. Nah, itu yang harus kita perlihatkan Bapak Ibu untuk value produk kita, sehingga kita bisa menampilkan itu secara pas gambaran tentang produk kita. Jadi ini kan dengan scale ya, dengan ukuran, sehingga orang bisa melihat kecil. Karena seringkali ketika produknya itu kita ambilnya terlalu jauh sehingga produk kecil kelihatan kecil, itu orang pikirnya, wah, ini produknya kecil. Ini saya pernah punya pengalaman ya. Jadi memajang sebuah produk, fotonya agak jauh gitu, jadi kelihatan kecil, sehingga orang penjualannya lambat, karena orang mikirnya, ngelihatnya ini kecil, harganya mahal kan, kayak gitu, atau harganya kok segini gitu. Ketika foto itu diganti, fotonya sama tapi hanya lebih zoom ya, bukan di zoom, tapi dalam tampak ukurannya yang itu lebih gede, itu penjualan jadi meningkat, karena orang akan melihat gambarnya itu, oh ya, berarti saya bayar segini ya, cukuplah untuk ukuran segitu. Nah, itu pengaruh. Kemudian ini ada detail shot. Ini contoh untuk produk sepatu ya. Nah, ini detailnya, jadi ada fitur-fiturnya ya, atau detail-detail di sepatunya yang membuat orang bisa menarik. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi kalau ini berikutnya, ini ada ghost mannequin ya. Kalau kita punya produk fashion, untuk menggambarkannya, ini kan beda sekali kalau kita foto bajunya itu cuma ditaruh atau digantung dengan hanger, itu tidak ada gambaran. Kalau dengan manekin, ini ghost manekin itu orang-orangan yang di toko baju biasanya ya. Ini dibilang ghost, hantu, itu karena tidak kelihatan. Nah, ini akan jadi lebih menarik, seolah-olah ini dipakai. Nah, makanya kan kalau fashion itu pasti diperagakan model ya, karena melihat modelnya pakai kok cantik, kok bagus, kok pantas gitu ya.
tanpa harus bawa tulisan ini baju bagus, ini baju. Nanti orang akan melihat dulu modelnya, kemudian cari tahu, oh bahannya ini, bahannya ini. Itu ada di deskripsi kan. Gitu. Jadi fungsi dari foto produk adalah membuat gambaran secara visual tentang produk Bapak Ibu sehingga orang bisa langsung tertarik. Nah, selanjutnya kan gerbang berikutnya adalah deskripsi, penjelasan tentang produk Bapak Ibu supaya orang jadi lebih tertarik lagi. Nah, sekarang bagaimana kita membuat foto produk menggunakan HP ya Bapak Ibu. Terus terang saya juga bukan ahli fotografi, saya bukan bukan ahli fotografi, bukan ahli editing dan sebagainya. Tetapi dengan cara bodon itu kita bisa membuat foto produk yang baik menggunakan HP. Nah, yang pertama itu perhatikan pencahayaannya ya. Pencahayaannya itu harus bagus, harus terang. Nah, biasanya ini yang paling bagus cahayanya ya pencahayaan dari matahari. Itu paling bagus, paling hemat, kita tidak perlu keluar biaya. Supaya produk kita itu bisa detail, bisa jelas terlihat di foto. Nah, jangan menggunakan yang ini ya, yang dark, model dark itu, kecuali kalau produk Bapak Ibu memang sudah dikenal gitu ya. Oke lah, tapi ketika kita baru mau memperkenalkan produk dengan editing yang gelap, yang seolah-olah dengan siluet dan sebagainya, itu orang justru akan bertanya-tanya, ini produknya apa, terus dia pengen melihat sisi misalnya depannya atau belakangnya itu gimana, itu kan jadi tidak terlihat, sehingga orang tidak bisa mendapatkan gambaran yang detail tentang produk Anda. Nah, berikutnya gunakan tripod. Nah, biasanya kalau kita pakai HP, kita foto sendiri itu kan pegangan kita itu kadang tidak stabil ya, kadang ya agak tremor atau karena kita megang terus gitu kan keju, sehingga itu tidak stabil, tidak sama. Nah, itu akan lebih bagus menggunakan tripod HP itu kan juga murah. Masih relatif harganya sangat murah sehingga bisa stabil. Kemudian kalau misalnya perlu properti untuk background, untuk apa, itu kita bisa cari yang murah. Kalau saya dulu supaya lebih bagus mungkin kelihatan ini ya, saya murah dulu pakai kertas kado Bapak Ibu. Jadi ya pokoknya diakal-akalilah biar kelihatan bagus begitu. Atau kalau enggak ya polos putih atau hijau, supaya nanti ketika kita mau bikin brosur, bikin pamflet atau leaflet gitu ya, itu fotonya itu produknya bisa dipotong karena backgroundnya polos. Kemudian perhatikan komposisinya. Nah, ini komposisi itu perbandingan antara gambar dan lebar foto produk Anda, supaya jangan terlalu kelihatan kecil tapi juga jangan terlalu zoom besar, supaya ada space. Jadi ya kira-kira fotonya itu produknya bisa kelihatan ada di lembar atau di space foto produk Anda itu sekitar 75%, karena Anda mungkin bisa mengisi lagi teks tentang nama produk Anda atau keterangan yang diperlukan. Nah, ini penting supaya juga produk Anda, orang bisa melihat produk Anda itu tidak terlalu kelihatan kekecilan atau terlalu besar. Nah, ini kalau kita awam ya, ambil sebanyak-banyaknya fotonya menggunakan HP. Saya dulu kadang sampai 30-50 jepretan dari berbagai sisi. Foto semua kelihatan.
Nah, nanti baru dipilih Bapak Ibu. Oh, ini yang pas, sudutnya bagus. Nah, ini kita juga bisa memberikan efek ya, efek supaya memunculkan value, manfaat dari produk kita. Kalau misalnya makanan kan, nah, nanti bisa dengan properti yang bisa menjelaskan, atau kita bisa membuat efek, misalnya kan biar kelihatan bahwa produk kita itu misalnya yang pakai mozzarella itu kita bikin kelihatan pas meleleh gitu, jadi orang akan tertarik. Atau misalnya kita produknya coklat, atau mungkin kalau tadi Pak produknya misalnya mie, mungkin mie-nya pas matang, kemudian ada kayak tadi yang Indomie tadi, atau pas dengan sumpit gitu, sehingga orang melihat itu, oh kayaknya enak banget ini, pengen gitu. Atau kalau baju misalnya, ya dengan ghost mannequin tadi diambil sisi yang bagus, di mana yang akan ditampilkan supaya orang itu menarik, sehingga efeknya kelihatan dramatis tadi ya, dengan contoh tadi yang di awal. Nah, setelah itu ya paling tidak Bapak Ibu bisa mengedit fotonya supaya lebih bagus, cahayanya dinaikkan atau warnanya dikuatkan gitu. Tapi walaupun Bapak Ibu tidak mengerjakan sendiri, nanti bisa dengan pegawainya atau orang lain atau anaknya dan sebagainya, paling tidak sudah mengetahui prinsip tentang foto produk, sehingga ketika foto produk kita itu mau ditampilkan, kita bisa punya standar. Oh, nggak boleh gitu, ini nggak ini ya itu. Walaupun mbok dibikin gitu, ora iso. Kita kan UKM, bukan jago desain kan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana mengoptimasi foto produk. Nah, maksudnya mengoptimasi foto produk itu mengoptimalkan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kalau kita upload itu beri nama filenya itu sesuai kata kunci ya. Jadi misalnya produk apa gitu. Supaya apa? Ketika kita upload kan biasanya cuman image apa, JPG gitu kan. Nah, itu nanti di internet itu kedatanya hanya itu. Tapi kalau itu diberi nama produk Bapak Ibu, di internet akan terdata, terdetek itu, sehingga ketika orang mencari di internet akan akan diarahkan ke produk Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk ini ya teknik ya, nanti bisa dengan kata kunci. Jadi mungkin bukan nama brand tapi jenis produknya. Misalnya produknya mie ya, mie apa gitu, supaya apa, orang ketika pengen tahu beli mie itu googling di internet akan ketemu mie produk Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian biasanya bentuknya itu persegi itu bujur sangkar, panjang dan lebarnya itu sama, dan besar maksimalnya itu 2 MB. Kemudian ini tadi penjelasannya, rasio fotonya itu 1:1 ya, bujur sangkar. Kemudian resolusinya kalau bisa tinggi, paling tidak 1024 kali 1024 supaya gambarnya jelas. Nah, ini yang berikutnya, pastikan produk menjadi fokus utama. Jadi ya tadi komposisinya, kalau Bapak Ibu menjual kopi misalnya, kopinya itu ya diperlihatkan itu kopi, jangan nanti karena propertinya ada gorengan, di situ gorengannya yang lebih gede gitu. Jadi orang ngelihatnya, wah ini jualan gorengan begitu. Kemudian gunakan foto produk yang asli, jangan menggunakan ilustrasi ya, itu ya, jangan hanya sebuah ilustrasi, apalagi kartun atau grafis gitu. Gunakan fotonya yang asli. Kemudian
gunakan latar belakang foto yang netral. Yang netral itu polos atau mungkin bisa dengan ornamen sedikit yang itu akan memperkuat foto produk Anda. Kemudian hindari menggunakan properti yang nggak sesuai dengan produk. Ya, jadi biasanya kan ada propertinya yang misalnya kita produknya ayam goreng gitu kan, ada piring, kemudian ada ini, tapi ya jangan terus di situ ayam goreng terus sebelahnya propertinya laptop gitu kan, nggak nyambung. Kemudian selalu mengambil detail produk dari berbagai sisi. Nah, ini kalau di marketplace kan kita ada punya banyak, paling tidak kan 5 upload foto produk yang bisa kita upload. Nah, tadi yang kita bahas tadi adalah foto yang utama, itu yang ditampilkan. Nah, nanti detailnya itu kita upload juga, mungkin dari tampak kiri, tampak kanan. Itu ya, kalau untuk misalnya produk-produk seperti baju dan sebagainya. Kalau makanan ya mungkin bisa ditampilkan, ini bisa untuk teman minum apa, teman makan apa, atau bisa ditampilkan juga nanti enaknya itu dinikmati pas pagi, siang, sore, atau Anda bisa menggambarkan bahwa produk Anda itu praktis, bisa dibawa kemana-mana, atau bisa Anda menggambarkan bahwa produk Anda itu gampang penyajiannya, semacam itu. Jadi value-value itu harus sebisa mungkin digali, kemudian bisa ditampilkan sehingga calon pembeli, calon pelanggan Bapak Ibu itu akan tertarik untuk membeli. Nah, ujung-ujungnya kan nanti di penjualan. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasannya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan tentang sedikit pertanyaan Mas Agung. Ya, siap. Begini Mas Agung, saya hanya ingin tahu idealnya untuk ukuran file. Biasanya kan kita kan kalau mau ditampilkan di medsos itu idealnya itu berapa ukurannya untuk filenya. Terima kasih. Ukuran size-nya 2 MB paling rata-rata Bapak. Kemudian kalau panjang lebarnya ya pikselnya minimal tadi 10.024. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Monggo, kalau ada yang mau ditanya lagi sambil ngopi ya Bapak Ibu. Pak Agung, saya Pak Agung. Ya Pak Heru. Ya Pak Agung, untuk memperjelas apa yang disampaikan Pak Agung, kira-kira kapan kita agendakan untuk kopdar ketemu, kita bawa produk sekaligus kita coba foto Pak, biar aplikasinya lebih jelas gitu. Boleh Pak, boleh nanti kita bikin workshop untuk bikin foto produk, masing-masing bawa produk HP, kemudian kita buat foto produknya, kemudian kita bisa bahas sebetulnya value yang ditampilkan, yang ingin ditampilkan Bapak Ibu tentang produk ini apa. Kan kita menjual itu kan pengennya kita tahu kan ini produk kita itu kekuatannya itu di sini. Nah, itu kan komunikasinya yang harus ke pembeli kan, supaya tahu bahwa ini daya tariknya, nilainya itu di sini, sehingga orang akan tertarik untuk membeli. Nah, itu diterjemahkan dalam visual, dalam foto. Nah, nanti di workshop kita bisa mungkin kita bahas itu. Masing-masing produk, masing-masing orang itu kan akan beda untuk
keinginan atau apa yang mau ditampilkan di foto produknya. Begitu. Monggo, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau saya mau produk saya sajadah ekoprint. Kalau misalnya saya mau menyasarnya itu untuk goodie bag atau untuk souvenir itu sebaiknya gimana, Pak? Sajadah ya, ekoprint ya. Iya. Iya. Ya, ekoprint kan jelas nanti ke ini ya, ke apa, ramah lingkungan dan sebagainya kan. Kemudian Iya. kalau mungkin juga dari motif juga bisa kan Ibu. Kemudian jadi Iya. image-nya itu mungkin kalau ditampilkan sajadahnya oke lah ya kelihatan, tapi mungkin ada model untuk waktu dipakainya atau jadi banyak cara Pak, Ibu untuk menampilkan itu. Jadi mana sebetulnya yang mau diangkat, yang mau diangkat ya tadi contohnya ya ramah, kemudian apalagi modelnya, kemudian apa. Nah itu yang harus di konsep dulu sehingga nanti ketika kita membuat foto itu kita ambil detail-detail itu Ibu. Kalau misalnya maksud saya pengen kalau untuk retail kan ibaratnya gampang ya, Pak. Maksudnya gini, untuk di kelas sajadah aja orang pada tahu, ekoprintnya juga udah, maksudnya orang pada paham. Cuma kalau saya nyasarnya saya pakai untuk maksudnya untuk goodie bag, saya jualnya untuk dari partai gitu loh, Pak, untuk grosir gitu, misalnya goodie bag atau souvenir kayak gitu, seperti haji misal kayak gitu, itu gimana Pak? Untuk memvisualkannya, menjualnya gitu, menjual dalam arti visualnya foto produk gitu Pak. Ya kalau untuk souvenir ya, untuk souvenir ya. Iya. Oleh-oleh haji misal. Ya sama Ibu. Yang penting kan produknya dulu. Kemudian ya dibikin menarik kan. Atau mungkin bisa diilustrasikan Pak kalau untuk goodie bag ya. Nah, sajadah, kemudian di sebelahnya apa gitu kan. Kan kalau goodie bag itu kan nggak cuma satu kan. Biasanya goodie bag itu satu katakanlah satu tas gitu kan. Isinya ada berapa. Nah, bikin ilustrasi seperti itu. Nah, nanti goodie bagnya atau bagnya ya, tasnya ada di sebelahnya. Sehingga orang akan melihat, oh iya ya ini bisa ya untuk goodie bag, untuk souvenir misalnya pernikahan atau souvenir acara apa, begitu kan Ibu maksudnya. Oh iya, berarti malah kalau itu bisa jadi bundling juga ya Pak, kalau misalnya ada produk yang apa barengan kayak gitu. Betul, iya. Oh iya, sip. Jadi kan orang menarik kan, itu kan butuh edukasi toh Ibu. Edukasi kan bahwa sajadah itu ya betul memang untuk sholat gitu kan. Tapi kan ini loh sebetulnya kamu bisa memberikan sajadah ini saat ya toh. Ya. Untuk hadiah ini, untuk souvenir ini. Nah, itu kan edukasi, kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu divisualkan di gambar foto produknya. Nah, baru nanti detailnya kan gitu. Kalau detailnya seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya detailnya nanti kan dari motifnya, dari bahannya kan seperti itu. Orang kan menilainya gitu. Tapi kan orang melihat dulu kan. Oh iya ya ini bisa untuk goodie bag. Apa sih ini? Baru keluar kan itu detailnya. Oh ini ternyata sajadah ekoprint kayak gitu. Oh iya. Seperti Bapak bilang tadi, detail itu deskripsi ya Pak? Ya, bisa itu di deskripsinya, bisa foto. Tadi kan fotonya bukan cuma satu kan Ibu. Iya. Bahwa kalau di marketplace pun, kalau di Shopee atau Tokopedia ada 5 kalau nggak salah kan. Baru nanti ada foto-foto yang lain yang menjelaskan itu kan. Oh oke. Makasih Pak. Sami-sami Ibu. Ada lagi mungkin? Monggo. Industri ada berpendapat.
Cukup Pak Agung, saya rasa nanti saya menunggu untuk workshopnya aja. Siapa tahu nanti di situ kita sama-sama bisa ngangsu kawruh dengan Pak Agung. Siap Pak, nanti kita bikin workshop sekaligus kan untuk apa? Ya klinik supaya kan karena masing-masing ya tadi kan produknya beda, ini harus ditampilkan apa. Nah, itu akan sangat personal sekali kan. Tidak bisa dikebiauyah bahwa harus begini. Ya, rumus dasarnya ada, tapi kan nanti ada penyesuaian di sana sini, ngoten. Iya Pak, minimal kalau ada ahlinya kan bisa diarahkan Pak. Kalau seperti ini nggak pantas, pantasnya seperti ini nggak baik, baiknya seperti ini. Minimal ada sumbang saran dari Pak Agung juga. Ya, siap Pak, nanti kita akan ini. Monggo ada lagi yang mau bertanya atau mau ada yang disampaikan? Besok kita belajarnya tentang setelah foto produk bagaimana mengoptimasi ya, memasang di marketplace, kemudian bagaimana membuat brosur. Nah, tadi kan kita bahasnya foto ya, foto. Nah, kemudian kan ada deskripsi. Bagaimana deskripsinya supaya produk Bapak Ibu itu, jadi menuliskan deskripsi itu juga ada tekniknya supaya produk Bapak Ibu itu tercatat ya di jejak digitalnya ada, sehingga ketika orang mencari itu akan digiring ke sana. Nah, itu ada tekniknya. Terus bagaimana orang itu bisa tertarik dengan produk Bapak Ibu. Jadi kalau cuma tertarik ya kan tujuannya Bapak Ibu kan nggak pamer kan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Menjual kan. Nah, bagaimana orang melihat produk itu terus mau beli kan gitu. Ya produknya memang bagus-bagus, nah, film kan nggak dibeli ya sama aja. Nah, bagaimana orang itu terus beli gitu kan. Nah, itu nanti mungkin minggu depan ya Bapak Ibu, Sabtu depan kita akan. Iya Pak Agung dan Sewu, seumpami bisa. Tadi materinya kan saya sempat ada yang screenshot, tapi ada juga yang nggak screenshot. Ya. Mungkin kalau materi-materi yang telah disampaikan tadi untuk patokan atau supaya saya sendiri tidak lupa, mungkin nanti bisa di-share di grup ya Pak Nji, materi-materi pedoman-pedomannya tadi. Oh Nji, siap. Ini Bapak Ibu nanti kalau mau ini bisa absen. Iya Pak Agung, saya juga ketinggalan ini. Nanti kalau ada linknya, materinya di-share kan saya bisa belajar dari filenya. Ya, siap. Makasih banget Pak Agung. Monggo, ada yang mau disampaikan lagi? Nggih Pak Agung, maaf saya tadi agak terlambat. Apakah ada rekamannya nggih Pak? Sekedar. Oh ada. Saya rekam. Saya kemarin saya lupa ngerekam. Nggih. Ya nanti saya share ya untuk rekamannya. Terima kasih banyak Pak. Nggih. Ya, makasih banyak loh Pak Agung. Siap, sami-sami. Monggo Bapak Ibu, kalau tidak ada kita tutup saja ya webinarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk informasi selanjutnya akan saya share di grup dan rekamannya. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur suwun Pak Agung.